Selamat pagi. Ya, saudara dan saudari, saya akan bacakan satu nats terlebih dahulu. Firman Tuhan ini mengatakan dalam Amsal 11 ayat 24, dikatakan di sana, Amsal 11 ya 24, bunyinya adalah, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini prinsip yang kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah kami untuk mendengar firman-Mu. Berikan kami otoritas pengertian daripadamu. Berikan kami hati yang subur, dan jauhkanlah kami dari setiap roh-roh jahat, roh-roh iblis yang coba ingin mengacaukan setiap pendengaran kami, sehingga kami tidak menjadi mengerti tentang maksud daripada firman-Mu. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini hukum yang terbalik sepertinya dengan dunia. Ya. Dunia mengatakan kita harus menghemat ya, supaya kita dapat menjadi kaya. Tetapi di dalam Amsal ini justru mengatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Kemarin siang itu istri saya itu ngajak ke sebuah toko ya. Dalam perjalanan dia bilang seperti ini, ya, jadi kita tidak membeli untuk diri kita sendiri, tapi mengapa aku seneng ya? Istilahnya dia bersuka cita ketika dia hanya membeli sebuah tas itu warna hijau nanti ya. Tas warna hijau. Dia mengatakan gitu, nyung arep tuku nggo wong liya, tapi dene nyung rasane seneng temen ya. Nah gitu ya. Dia membeli sesuatu untuk orang lain, tapi rasa sukacitanya itu kok ada gitu. Padahal seharusnya kuwi sing yang senang seharusnya nyunggar tuku apa, misalkan mari toko nyunggar tuku emas apa gitu. Apa garap tuku alat-alat yang dandang, apa garap tuku magicom gitu. Rasanya sukacitanya nyokok baru kulit magicom ya. Kok nyunggar kulit emas gelang gede gitu. Atau kalung sing dawa gitu. Rasanya mungkin nah ini dia mengatakan nyunggar tuku tas, tapi jadinya rasanya seneng ya. Terus dia bilang sambung lagi, apa maning sing bisa aweh gede, apalagi yang bisa memberi lebih besar, itu sukacitanya kayak apa ya. Jadi saya mau katakan di sini, sukacita itu ternyata tidak hanya kita mendapat rasanya senang wah, itu tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan memberi itu pun juga adalah sukacita yang tak ternilai. Jadi sebagai orang percaya kita seharusnya adalah menjadi orang-orang yang pemberi. Tentu pemberinya bukan berarti memberi harta saja ya. Memberi harta boleh, tapi memberi setiap apa yang dimaksud dalam firman Tuhan adalah memberi hidup kita itu juga sudah dikatakan kita memberikan awet, memberikan waktu untuk orang lain yang mungkin mau
curhat, itu juga termasuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi memberi itu ukurannya jangan hanya menurut dunia, yaitu memberi harta, memberi uang. Bukan hanya itu yang Tuhan maksud. Contoh Tuhan Yesus sendiri. Apakah Tuhan Yesus memberi harta kepada murid-muridnya? Tidak. Justru Tuhan Yesus memberi hidupnya sendiri untuk mati di atas kayu salib untuk setiap orang yang percaya. Nah, mari kita akan masuk dalam firman Tuhan hari ini. Ini baru pendahuluan ya, baru pemanasan, bukan khotbah yang pertama. Temanya adalah apa yang kamu andalkan. Ya, judulnya ini pertanyaan. Apa yang kamu andalkan? Dari Yeremia 17 ayat 1 sampai 8. Yeremia 17 ayat 1 sampai 8. Ini ayat yang tidak asing ya bagi kita semua. Yeremia Kalau sudah ketemu kita akan membaca bergantian. Saya membaca ayat yang 1, saudara-saudari membaca ayat yang 2 terus sampai ayat yang ke-8. Akan mulai dari saya. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada lokati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Yakni pegunungan di padang, harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia tidak akan mengalami datangnya pada hari. Ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun, di padang pasir yang tidak berkedut. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang menanam di air, yang menatapkan akarnya ke tepi padang, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kamu andalkan? Ini satu pertanyaan. Nanti kita akan kaitkan dengan nats ini. Apa yang kamu andalkan? Atau kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang saya andalkan dalam hidupku? Yang pertama adalah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia bisa mengandalkan orang lain, bisa mengandalkan diri sendiri, bisa mengandalkan apa yang di sekelilingnya, mengandalkan, menggantungkan diri. Ya, jadi kita menggantungkan diri. Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini adalah orang-orang yang mengandalkan diri sendiri. Dia mengandalkan manusia, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini pasti ada dalam diri seseorang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kalau dia mengandalkan diri sendiri, pasti orangnya itu tidak suka untuk bersekutu dengan Tuhan. Merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa, merasa dirinya kuat,
merasa dirinya dia bisa menghadapi permasalahan yang ada. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi dasar mengapa manusia itu mengandalkan dirinya sendiri? Di sini dengan jelas dikatakan apa? Ayat yang ke-1 di sana. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka. Apa? Dosalah yang membuat di sini adalah Yehuda yang mengandalkan kekuatan dia sendiri. Artinya kalau seorang yang masih dikuasai oleh dosa, ya hidupnya dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Hidupnya dia akan mengandalkan manusia. Hidupnya akan menjauh daripada kebenaran Tuhan. Karena dosa masih berkuasa di dalam dirinya. Dia belum dapat melihat terang yang daripada Tuhan. Dia belum melihat kebenaran yang daripada Tuhan. Dia merasa bahwa dirinya kuat, aku mampu, aku bisa. Dosa, akarnya adalah dosa. Dan dosa hanya dapat diselesaikan dengan pengakuan di hadapan Tuhan. Bukan berarti tidak bisa. Bisa, tapi kuncinya dosa itu harus diletakkan di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Barang siapa mengaku dosa, dia akan diampuni dan diselamatkan. Jadi tidak ada kata terlambat. Jadi Tuhan masih memberikan waktu kepada orang-orang berdosa untuk mengakui dosanya, dan dia masih akan diselamatkan, dan dia akan berubah untuk mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan dirinya sendiri. Ya, di dalam ayat yang 1, mereka merasa kuat dan mampu, mereka merasa lebih baik, mereka menjauh dari kebenaran firman Tuhan, malah menggunakan kebenaran sendiri. Menurut kebenaran sendiri, manusia yang jatuh di dalam dosa itu, bahwa apa yang menurut dirinya itu adalah yang benar, apa yang menurut dirinya adalah yang berhikmat, yang sesuai dengan kemenangan menurut dirinya itu sendiri. Akibat seseorang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan dirinya sendiri adalah di dalam ayat yang ketiga, ya. Harta kekayaanmu akan dirampas. Jadi akibat daripada dosa adalah harta kekayaan seseorang itu akan dirampas. Nah, kalau dalam ayat yang kita baca awal tadi, yaitu dari Amsal, justru ada orang yang menyebar harta, ada orang yang menghemat. Kaya yang mana? Kaya yang menghemat atau kaya yang menyebar? Kaya yang menyebar harta. Karena apa? Dia merasa bahwa apa yang ada dalam dirinya, dia merasa bahwa harta itu bukan milik dia sendiri, tapi itu adalah milik Tuhan. Jadi dia tidak punya beban. Eman-eman bahwa anak cucu putuku. Dan dia tidak berpikir istilahnya apa? Ya dia berpikirnya untuk Tuhan. Dia memberikan untuk Tuhan, dan apa yang dilakukannya adalah untuk Tuhan. Dia menyebar harta itu, dia memberikan harta itu untuk orang lain yang membutuhkan. Dan orang yang istilahnya gemi, ya, gegem harta itu, ya. Kalau kata Bu Baby, dia apa Bu? Digegem kencang gitu.
justru nggak dapat apa-apa. Malah kesaksian negatif dari orang-orang lain, oh pelit teman. Jadi harta kekayaan akan dirampas. Jangan anggap saudara yang dikasih Tuhan orang yang dia mempunyai harta banyak, Tuhan akan melanggengkan. Ada banyak sekali pengalaman harta hilang, sirna dengan begitu saja. Usaha yang tinggi tiba-tiba bangkrut. Perjalanan hidup pekerjaan yang lancar tiba-tiba di PHK. Bagaimana rasa hatinya? Down. Ada salah satu teman, ya, mungkin ini temannya Pak Beni dan Bu Ruby juga ya. Dia ada di gereja sana. Pas teman ini, dia teman bapak jemput sekolah. Dia update status. Lagi menaikkan barang ke truk, ya, dia bilang, "Siapa gue Pak? Kanca gereja, orang balik kampung nang apa? Oh di PHK narik moro tutup." Artinya apa? Gak, yang dulu dia menggantungkan bertahun-tahun selama di Purwokerto ada di Moro, itu tidak punya kekekalan. Akhirnya ada saatnya Moro yang begitu jaya, dia menjadi turun drastis, bahkan tidak ada untuk sekarang ini. Artinya tidak bisa yang tidak ada yang tidak ada atau tidak boleh kita mengandalkan yang mungkin jaya sekarang ini. Akan hilang. Ada banyak sekali pengalaman di luar sana yang tadinya jaya akhirnya menjadi turun. Itu sudah membuktikan bahwa harta itu hilang bisa juga akibatnya salah satu adalah karena dosa. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengandalkan keuangan, mereka mengandalkan perusahaan, dan akhirnya hidup mereka hancur. Hidup mereka akhirnya tidak karuan dan mungkin harus pulang kampung. Dan dia tidak bisa bertahan dalam posisi katakanlah di kota ini. Karena harapannya dia hanya bekerja di situ. Padahal kalau dia harap pada Tuhan, pasti ada aja Tuhan sudah taruh di tempat ini. Tuhan pasti punya rencana bagiku, bagi saya. Kalau kita percaya dengan hal seperti itu, Tuhan pasti tunjukkan jalan kepada kita semua atau kepada orang-orang. Tuhan punya rencana untuk taruh saya di Purwokerto ini, dan Tuhan mungkin tidak menghidupi. Tuhan pasti menghidupi, tapi asal kita punya iman, percaya bahwa Tuhan menaruh saya di sini. Tuhan punya rencana. Ayat yang keempat, akan menjadi budak musuh. Ini akibat dari mengandalkan diri sendiri. Ayat yang keenam, semak belukar di padang gurun, ya. Semak yang kurus dan kerdil ini akan disamakan seperti semak belukar di padang gurun. Kalau dalam VHYH itu semak yang kurus dan kerdil itu diibaratkan seperti semak yang kerdil. Semak di padang gurun kecil lagi, ya. Terus tidak mengalami datangnya kebaikan. Kalau dalam ILT, tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Ini bagi orang yang mengandalkan manusia. Tidak akan mengalami datangnya kebaikan, atau dalam ILT adalah mengalami datangnya kebaikan. Kalau orang mengandalkan diri sendiri, ya, dia tidak melihat kebaikan Tuhan itu. Lalu ia akan tinggal di daerah yang angus, di
di negeri asing yang tidak berpenduduk. Kalau dalam ILT atau bahasa ILT katakan hidup di tanah yang kering. Ini orang yang mengandalkan Tuhan hidup di tanah yang kering atau di tanah yang gersang. Artinya apa saudara dikasih Tuhan? Dia tidak menikmati hidup ini, dia tidak menikmati bahwa Tuhan memberikan itu untuk dinikmati. Kalau orang mengandalkan diri sendiri ya merasa kekurangan, merasa deningnya kena musibah, dening anakku susah. Kalau orang mengandalkan manusia, mengandalkan keadaan, mengandalkan diri sendiri, tidak ada sukacita dalam dirinya. Tidak ada. Hidupnya hanya dersulat, hidupnya hanya apa? Mengumpat. Deneng kaya hidupnya tidak ada bersyukurnya dengan Tuhan. Gersang. Tidak ada sukacita. Sukacita mungkin hanya di saat bertemu dengan teman. Sukacita mungkin hanya di saat sedang kumpul dengan keluarga, atau ketika mendapat hadiah dan kejutan dan lain sebagainya. Orang yang kalau masih dikuasai dosa, dia hidupnya kering, tidak pernah bersyukur, dia tidak pernah bersuka cita. Ini orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia sok pede, sok mampu, sok bisa, dan dia punya iman, keyakinan menurut dia sendiri. Sebagai ilustrasi, nah ini ilustrasinya adalah yang viral beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu mendengar si Randy dan siapa yang tanding? Randy dan siapa? KKJ. Ya. Ada yang melihat? Pak Nanang biasanya viral-viral melihat. Tinju ya? Ya. Bapak Ibu kalau lihat, saya melihat dalam kesaksian di sana itu trending satu hari, baik di YouTube, baik di TikTok, baik di trending naik. Nah ceritanya seperti ini ya. Pertama istri saya yang melihat, gitu ya. Melihat kesaksian itu bahwa si KKJ ini sebenarnya dia adalah seorang atlet ya. Dia memang atlet, memang bidangnya di situ ya. Dan dia sudah berapa kali menang? 8 ya Bang? 8 kali menang berturut-turut ya. Dan KO semua. Nah, si Randy ini sebenarnya dia bukan atlet dalam bidang tinju tarung itu ya. Dia latar belakang artis ya, bukan artis, tapi dia mencoba untuk terjun di sana. Lalu tandinglah dengan yang namanya KKJ itu. Saya tidak tahu, yang pasti si Randy ini dia memang adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi untuk KKJ ini saya belum tahu. Tapi kalau melihat dari daerah asalnya, yaitu dari Papua, kemungkinan dia orang Kristen juga. Lalu dalam kesaksian si KKJ ini dia mengatakan atau dalam buku-buku di media sosial itu katakan dia pasti menang. Dia punya keyakinan nyong pasti menang. Nah, salah satu yang dia lakukan adalah ketika dia masuk dalam ring itu, dia PD-nya sudah kelihatan. Bahkan ketika maju bertempur pun itu sudah kelihatan, dan orang lain penonton saya sendiri pun Randy mesti kalah, itu sudah berapa kali? 4 apa 3 jatuh? 3 ya kalau nggak 4 kalau nggak salah. Si Randy ini sudah jatuh berkali-kali sampai 4, itu masih ronde pertama. Dan saya juga mikir, dia kalah gitu. Sampai jatuh tergeletak gitu. Terus dalam wawancara itu
si KKJ ini mengatakan, saya sebenarnya punya keyakinan saya menang. Dengan latar belakang apa? Dia sudah 8 kali menang KO. Dan saya adalah seorang atlet, saya pasti menang, hanya seorang artis. Dia punya keyakinan yang tinggi akan hal itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalah. Ini sungguh di luar nalar saya, bahkan penonton yang ada di situ. Ya istilahnya gumun lah. Lah wong atlet kok kalah nangari seorang artis. Saya mau katakan di sini, secara manusia tak iya, ya. Si KKJ ini, ya dia memang punya bibit untuk menang. Tetapi apa yang muncul dalam dirinya? Keyakinan dirinya adalah keyakinan nyong gue atlet, nyong gue menang 8 KO. Keyakinan itu yang membuat dia berani untuk maju dengan Randy. Dan itu nyata, ya. Dan itu terjadi, ya. Tetapi Tuhan tidak izinkan untuk kesombongan bahwa kamu menang karena kamu atlet, kamu menang karena kamu sudah mengalahkan 8 kali KO. Ternyata Tuhan katakan no. Itu real, itu sungguh. Dan Tuhan tidak memberi kemenangan terhadap KKJ ini. Saya mau katakan, mengandalkan kekuatan sendiri di dalam hidup kita, Tuhan katakan jangan. Apapun itu, entah itu bisnis, saya punya bisnis, kita tidak boleh mengandalkan bisnis. Kita mengandalkan kecantikan, kita mengandalkan kecakapan, kita mengandalkan apapun. Janganlah kita mengandalkan itu semua. Ingat, di atas itu semua Tuhan yang berkuasa. Jadi hati-hati saudara yang dikasih Tuhan. Ayo kita belajar di sini untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi hanya mengandalkan Tuhan saja. Kita memang punya kemampuan, tetapi kita tidak boleh mengandalkan itu. Mungkin Bu Webi sudah mengalami, ya, jayanya, tapi kesetiaannya sekarang terus diuji. Dan banyak temannya katanya, oh gereja cilik kok. Tapi dia tetap kuat dan dia tidak melihat uangnya itu. Secara manusia mungkin dari aja anak apa gedungnya ini 4,8 meter. Tapi jangan lihat itu. Lihatlah kuasa Tuhan yang mampu mengubah pribadi lepas pribadi. Saya yakin yang mengubah saudara bukanlah diri saya, perkataan saya, perkataan Pak Beni, perkataan Pak Beren, perkataan bukan. Kuasa daripada Tuhan yang mampu mengubah kita masing-masing untuk menjadi rendah hati, untuk menjadi orang yang mengakui kesalahan. Itu gak mudah. Untuk menjadi rendah hati itu tidak mudah. Jadi mari kita andalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi dengan orang yang mengandalkan Tuhan? Dan apakah orang yang mengandalkan Tuhan hanya mengatakan, ya mesti mengandalkan Tuhan kok? Saudara, ternyata di dalam mengandalkan Tuhan itu juga harus ada harga yang dibayar. Salah satu, bagaimana orang mengandalkan Tuhan? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pertama saya mau katakan, orang yang mau mengandalkan Tuhan itu harus siap ditanam. Tidak boleh jalan-jalan.
Kalau seseorang tidak mau ditanam dan dia masih jalan-jalan, ya lama-lama dia akan mati, ya, karena dia tidak berakar. Dia tidak berakar, dia akan mati. Di lokasi ini udah subur misalkan, dia pindah ke sebelah sini, nyong nampo-nampo lah, ada naring pinggir wit gelugu, dia pindah mengenek lah nampo-nampo lah, nyong naring pinggir wit beringin, beringin udah gelembut mengambil di baik, mau pindah, nak kene, berang kene, nak kene nawit teri lah bebek. Pindah maning mari gunung, ya silir-silir, tapi ini panas temen dari gunung gitu. Di mana-mana itu tidak ada yang baik. Tetapi kalau seorang mau ditanam, dia tetap dan menikmati. Untuk dheweke sing menikmati, kadang orang lain yang menikmati. Coba wingi sing melu pantai ya. Nah, ada pohon apa di pantai? Salah satu pohon apa? Cemara. Ya. Jadi gara-gara pohon cemara panas sama orang? Panas banget. Tapi karena ada pohon cemara yang di situ, nah semua orang dapat menikmati. Siapa yang menikmati? Pohon cemara yang kepanasan, kita yang menikmati. Jadi dikala kita itu siap untuk ditanam, kadang kita nggak menikmati, tapi orang lain yang menikmati. Tapi harus sampai jauh di sana. Saya pernah berkali-kali bilang, buru bising berian yang sini berkati. Aku tertawa bener. Tuhan kok bisa seperti itu ya? Orang lain yang sakit saya diberkati. Kenapa? Karena saya dapat belajar dari dia. Bagaimana caranya saya harus bertahan? Bagaimana caranya saya harus tetap tenang? Saya diberkati, walaupun dia mengalami sakit. Jadi kita harus siap ditanam. Di satu tempat harus siap. Dan ketika kita ada tanaman, kita ditanam di situ, pasti orang lain akan selalu tahu. Kayak mana mau baring wit beringin ke kono, baring di pinggir kali. Oh, dia pasti akan selalu ada di situ. Lah kalau kita pindah, kon mau baring wit beringin, bareng mana? Lo wit beringin pindah. Lah kalah, ngapain akan dingin? Loh, bapak hari kalah. Ya ini kan hanya ibaratnya. Jadi kita harus siap ditanam, harus siap ditanam. Bukan hanya kita yang diberkati, tetapi orang lain bisa diberkati ketika kita siap untuk ditanam. Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Apa ini? Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi orang percaya itu ya jangan hanya karena pergi ke gereja kita baca firman Tuhan. Lombok. Kalau kita pergi ke gereja membaca firman Tuhan hanya di gereja Lombok. Kita baik ketika hanya di gereja Lombok. Gak ada bukunya orang yang mengandalkan Tuhan. Saya silang, Tuhan silang kalau kita menjadi orang Kristen hanya waktu di gereja. No, ingat akarnya itu loh. Akarnya itu harus merambat. Siapa yang merambat akar itu? Ya pohon itu sendiri. Orang itu digeret-geret nampak benih, nampak nanam, merambat. Ya ada sewaktu-waktu mungkin perlu kita mengatakan, ajak kelalen baca firman, ajak kelalen doa. Mungkin itu perlu. Tapi ada saatnya kita juga harus mandiri, cari firman Tuhan itu. Yang mampu kita tetap tumbuh kuat, menghadapi godaan datang kita tetap kuat. Jadi akar itu kita harus berdoa dengan tekun di hadapan Tuhan. Baca firman Tuhan. Aja pengen adalah anak gereja tok. Orang bisa bertumbuh. Lebih gede, lebih akeh waktu ini sinang luar daripada
di dalam gereja. Tidak mengalami kedatangan panas terik. Daunnya tetap hijau. Nah, ini daunnya tetap hijau. Tidak khawatir dalam tahun kering. Ya, ini tadi saya sudah sampaikan. Jadi apapun keadaan kita tetap bersuka cita. Ini yang saya katakan, tidak khawatir dalam tahun yang kering, gersang pun dia tetap ada sukacita, karena pengharapannya bukanlah kekeringan, tapi pengharapannya adalah Tuhan. Ada uang, tidak ada uang, ayo kita tetap punya sukacita. Ada harapan, tidak ada harapan, ayolah kita tetap sukacita. Ya. Kalau yang di mana? Di Amos apa ya? Bu Teguh ini yang tidak ada sapi di kandang, terus pohon bunga tidak menghasilkan buah, tapi dia tetap bersukacita. Nah, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Karena sukacita kita bukan karena ada kambing, bukan karena ada buah, tapi sukacita kita oleh karena Tuhan. Jangan takut kalau kita tidak punya persediaan 0 minus. Next di ATM ini narik ATM. Nah, sing narik isor kasur ya berarti nang isor kasur. Kalau ada ya. Kalau nggak ada tetap bersukacita. Semangat. Orang memberi persembahan, orang masalah. Ya. Cerita memberi persembahan atau pemberitaan sama Bu Pepi. Pak ini, Bu Pepi ceritanya pada mulai. Tapi semangat. Ya itulah luar biasanya, kita harus semangatnya di situ. Ibu nyokalah tidak. Ayo kita semangat, jangan hanya karena persediaan, tapi karena Tuhan. Tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, ini tidak bersih menghasilkan buah. Ketika hartanya habis untuk Tuhan, tidak merasa rugi. Justru sukacita karena tidak merasa kehilangan, sebab semua itu adalah milik Tuhan. Ketika ia tak berdaya, ia percaya Tuhan yang memberikan kekuatan. Ilustrasinya adalah Randy kembali ya. Randy yang menang pertarungan, bahkan selebrasinya ini yang membuat saya belajarnya. Bilangnya apa ya? Thank you God, thank you Jesus Christ. Itu benar-benar nyata ketika dia dalam wawancara itu. Ini benar-benar murid Tuhan. Sukacitanya bukan karena aku li piala iki lho, guruku kae lho sing merena aku menang. Tetapi yang muncul dan kelihatan oleh khalayak ramai adalah terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Dan dalam wawancara itu Randy mengatakan salah satu demo, sebenarnya mata saya itu yang satu dia sudah, jadi yang melihat hanya satu, yang satu dia hanya kabur. Dia sebenarnya sudah kayak aku bisa atau tidak, bisa atau tidak. Tapi dia hanya bisa bangkit berdiri saja. Pakai penting yang jaga. Nah, dalam tayangan itu sebenarnya hanya tendangan satu tendangan, tapi tendangan memutar. Jadi ketika dia pertama dia tendang seperti ini jet, nah terus dia mundur, dia langsung balik seperti ini jet. Nah itu karena kalau nggak salah kena sininya. Nah si Kang Aceh itu langsung tunduk, dihitung sama wasit, dia tidak bisa melanjutkan. Hanya satu tendangan ini, tumit belakang. Siapa melakukan itu? Kalau bukan Tuhan. Siapa yang suruh memutar tendangan itu? Pukul tendang pakai kaki. Tapi justru dia tendang ke depan, terus dia tendang memutar dan kena sininya.
dia langsung tunduk, dia tidak bisa melanjutkan akan hal itu. Dan kesaksian dari Pandarendi sungguh luar biasa. Tuhan dimuliakan di situ, Tuhan ditinggikan di situ. Dan dia katakan, aku bukan siapa-siapa, aku orang yang pernah down, pernah turun, tapi istriku selalu mensupportku untuk tetap berdiri dan yakin. Akhirnya Randy mengalami mempunyai kemenangan dalam tinju melawan KKJ. Andalkanlah Tuhan. Walaupun sudah 4 kali jatuh, tapi dia tak melihat itu. Dia hanya bisa, aku mau berdiri. Dia hanya mau berdiri. Dan dalam bayangan tidak ada dia menang. Karena sudah 4 kali jatuh dalam ronde yang pertama itu belum sampai ronde full. Itu tengah-tengah ronde 1 kalau nggak salah si KKJ itu jatuh. Dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita juga akan menjadi seperti Randy. Kita jatuh, kita lemah, kita ada masalah keluarga, suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan siapapun. Itu pasti real, itu nyata. Tapi bukan berarti kita harus berhenti. Mintalah tolong kepada Tuhan supaya melembutkan kita masing-masing. Karena tanpa kelembutan kita tidak akan punya kemenangan. Kita jatuh berkali-kali mungkin dan bisa terjadi. Tetapi bukan berarti ketika kita jatuh kita ngejel orang dalam tangis, gak mau bangun. Kalau kita jatuh, minta kekuatan Tuhan untuk kita membuat berdiri lagi. Dan Tuhan sudah siapkan mahkota di ujung sana. Amin. Amin. Apa yang disebut mengandalkan Tuhan, ternyata ada proses supaya dapat menikmati apa yang disebut mengandalkan Tuhan. Siap ditanam, akhirnya harus merambat, dan akibatnya tidak takut masa kering, daunnya hijau, menghasilkan buah. Ada satu lagu Mbak Noni, bisa dimunculkan, ada enggak? Kalau nggak ada, yang judulnya lagunya apa ya? Yesus memegang tanganku, apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak tahu ya. Kalau tidak tahu kita berdoa saja.